Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para kiai, ketua dan segenap TKM Ar-Rahmah hadir, Kang Haji Wawan, para asatid, Ustadz Salam guru kita, pengusaha muda nih, Ustadz Qodirin yang punya restoran sate, imam kita, segenap pengurus RW dan para ketua RT, jamaah sekalian, tidak terasa lebaran tinggal 8 hari lagi. Udah pada beli baju baru belum? THR udah dapat belum? Kok sama ya? Ada yang dapat 2 nih THR-nya. Ya ketua DKM, ya ketua RW lagi, waduh. Jamaah yang dimuliakan, pesan yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang namanya ibadah itu bahasa kitanya hierarki, turun temurun. Agama mah kata orang Betawi, Islam kita ini Islam Konghucu, dari engkong sampai hucu. Tidak perlu mencari yang baru. Ikutin guru kita aja udah. Ikutin kiai kita aja udah. Sebab pasti guru kita punya guru, guru 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 punya guru. Pasti sampai Rasulullah. Pasti. Itu yang namanya pesan Allah. Seperti halnya ibadah puasa. Ibadah yang berat supaya tidak surprise. Allah beritahu dulu bahwa umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga berpuasa. Sering saya sampaikan, Nabi Nuh puasanya sebentar, cuma 700 hari. 700 hari di Jazirah Arab. Panas. Dan belum ada hadis tuh. Apa hadisnya? Tidurnya orang berpuasa, ibadah belum ada. Nah itu kan Rasulullah yang menyampaikan. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dan hadisnya sahih. Makanya saya amalkan terus nih hadis ini. Alhamdulillah. Habis subuh tidur bangun dohor. Habis dohor tidur lagi bangun asar. Habis asar bangun tidur lagi bangun. Nah itu. Alhamdulillah. Tapi yang namanya Ramadan berkah ya. Saya tadi taklim zuhur di Kementerian Perhubungan. Buka bersama di ITPLN. Taraweh di sini. Nanti subuh di Al-Hijrah. Kamisnya dengan mahasiswa ITPLN juga. 4 jadwal sehari semalam kali 5 juta berapa tuh? Alhamdulillah. Jadi wajarlah kira-kira kalau kiai istrinya lebih dari, wajarlah kira-kira. Nah kalau RW kurang ajar kayak gitu. Sampai mana tadi, we? Jamaah sekalian, umat Nabi Sulaiman 300 hari puasanya. Nabi Ibrahim 80 hari. Umat Nabi Musa, Bani Israel 40 hari. Kaum Hawariyun, umat Nabi Isa 40 hari. Kita jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW berapa hari? Berapa hari kita? 30 yang mulainya hari Rebo. Kalau yang hari Kamis 29. Jadi yang mulai hari Rebo namanya Islam Muhammadiyah. Yang hari Kamis Islam NU. Ada yang tiap hari Lebaran Islam KTP. Teman sekalian, kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW selalu dimanjakan. Selalu Allah berikan cinta dan kasih sayang. Nah ini yang namanya ibadah.
Makanya udah kita jangan tergiur oleh aliran-aliran yang nggak karuan. Catatan saya pribadi, di Indonesia ini aliran sesat kurang lebih ada 26. Saya asalnya dari Turki nih, turunan kidul. Tapi masih kotaan saya daripada RW kira-kira gitu. Yes. Di Kecamatan Cibaliung, ini persis dekat kampung RW nih, Baliung. Perbatasan tuh kan ngaku kan, ya kan? Kalau nggak ngaku ya puasanya batal. Itu ada aliran sesat muncul namanya Islam Hakekok. Coba. Namanya aja nggak jelas Hakekok. Kalau ayam makan jelas pakai kok. Ini Islam Hakekok coba. Yang katanya Pandeglang 1.000.000 santri. Tapi kok muncul aliran sesat seperti begitu? Itu Islam Hakekok. Jamaahnya banyak. Dan setiap mereka pengajian, maaf, tidak boleh menggunakan sehelai benang pun. Laki-laki perempuan jadi telanjang bulat. Mari kita bayangkan. Jadi aliran seperti itu masih ada aja orang yang ngikut. Kan aneh Indonesia mah. Emang gegeran sih. Tadinya saya pengen ngikut, udah bubar. Di Mampang Perapatan ada Islam Piningit. Ada Majelis Islam Piningit. Hampir sama dengan Hakekok. Mereka yang datang harus bawa pasangan. Kalau tidak bawa pasangan nggak boleh masuk. Dan kalau misalkan laki-laki ngambil istrinya kejauhan, boleh ngambil di pinggir jalan. Halal. Kira-kira main dulu ke Jembatan Genit misalkan. Atau belakang Indosiar, atau ke Jalan Perancis, Cheng-In, Dadap, kira-kira. Diam kalau lagi ceramah, diam. Atau Taman Lawang kira-kira, atau agak jauh kira-kira. Kolong Jembatan Merunda. Nah itu pengajiannya mereka jam 11 malam. Kalau jam 11 malam itu Jembatan Genit itu harganya kalau nggak salah pego kalau nggak salah. Nggak percaya tanya sama RW. Gue juga tahu dari dia. Subhanallah. Jam 12 malam tuh lampunya dimatikan. Nubruk siapa aja boleh. Tapi banyak pengikutnya. Ada orang yang sibuk menelusuri keturunan Nabi. Karena banyak orang yang mengklaim saya keturunan Nabi. Ada yang nanya, Ustaz Uza, itu orang sibuk kok nyari keturunan Nabi. Saya bilang, jangankan keturunan Nabi di Indonesia, yang ngaku Nabi aja banyak. Di Pamulang, Depok, dulu geger, namanya Ahmad Sedeng. Ngaku Nabi. Pengikutnya 720 orang. Benar. Saya tanya Ustaz Khalik, taklim Kamis subuh di sini berapa orang yang hadir? Ya, kecuali kalau ada roti bakar, banyak yang hadir. Ya. Makanya zaman sekarang banyak Islam besek, banyak. Sampai mana tadi? Jamaah yang dimuliakan. Yang ngaku malaikat ada nggak? Ada. Nah, jadi Allah tadi menyampaikan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ikutin aja. Sebab Rasul sendiri Allah perintahkan apa coba ayatnya? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, kamu harus mengikuti millah, agama yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifah yang lurus. Hanifah itu yang lempeng. Jadi kalau memang di situ ada keganjilan ya jangan ngikut. Makanya Ar-Rahmah masjidnya yang bebas. Pengajian di sini kiai siapa saja pasti pintu silakan terbuka. Siapapun boleh ngaji. Beda yang tertutup pasti ada sesuatu. Pasti ada yang dia rahasiakan. Pasti. Nah, ketika kita tadi menemukan seperti itu ya sudahlah jangan ngikut. Apalagi ada aliran yang tumbuh subur di Indonesia namanya Ahmadiyah. Satu waktu tahadus binema saya ada jadwal ceramah di Pasawaran, Lampung. Di atas gunung ada pesantren di situ besar. Setelah pengajian saya dihampiri kiainya. Dia bilang, "Kiai, mohon maaf, minggu yang lalu ada yang datang ke tempat kami. Ini bawa kitab-kitab ini nih." Saya buka kitabnya, subhanallah, At-Tadhkirah.
Tadhkirah itu pengganti Al-Quran. Yang dinyatakan di situ Nabi akhir zaman namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dan ingat, Ahmadiyah itu backgroundnya ekonomi. Markasnya di belakang Oxford University. Ustaz Qadirin tahu nggak Oxford di mana? Dari Rawa Bogor ke kiri sedikit lah. Karena ya. Nah, jadi mereka itu basicnya ekonomi. Kasarnya begini. Lu usahanya apa? Ngojek. Motornya kelihatan udah tua, betul. Kita kasih motor yang baru. Gratis. Nanti 10% penghasilannya masuk kasnya Ahmadiyah. Tokonya berapa modalnya? 5 juta. Dikasih. Tapi nanti 10% masuk kas Ahmadiyah. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Dan terus mereka subur di Indonesia. Bahkan beli tanah hampir 1 hektar di Cipondoh. Buat apa? Buat pemakaman kuburan anggota Ahmadiyah. Ayo. Saya tanya Ketua RW NU cabang Jakarta Barat, punya tanah di mana coba? Nggak ada tuh. Mereka subhanallah, luar biasa. Mohon maaf. Dan mereka kenapa tidak bisa dibubarkan? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Kalau boleh saya bertanya, jamaah Ar-Rahmah, coba saya minta jawaban malam ini. Kenapa mereka tidak bisa dibubarkan? Padahal sudah penistaan agama. Ditanya agamanya apa? Islam. Tuhannya Allah, nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Orang India, orang Lahore, orang Panjab. Konon itu Mirza Ghulam Ahmad sebelum meninggal, dia kena penyakit stroke. Penyakit yang paling berat stroke. Kenapa? Karena baru 1 truk udah berat, bagaimana kalau 3 truk? Dan konon dia matinya terpleset di kamar mandi. Kepalanya nyungsep ke lubang WC. Ada nabi mati di WC. Masih ada aja yang mengikuti. Aneh. Aneh, itulah Indonesia. Makanya coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak bisa dibubarkan Ahmadiyah di Indonesia? Ayo jawab. Saya kasih hadiah umroh nanti. Ayo jawab. Ya, gak ada yang jawab. Saya jawab sendiri, karena presidennya bukan Haji Ahmad Zabidi Maimun. Tuh, coba. Kalau saya jadi presiden jam 10 dilantik, jam 11 keputusan Presiden Republik Indonesia, Ahmadiyah dibubarkan. Shallallahu alaihi Muhammad. Janji. Yang kedua, Ketua DKM Ar-Rahmah saya angkat jadi Menteri Agama. Kenapa? Aneh-aneh sekarang katanya profesor, dia bilang zakat itu kurang populer. Aneh-aneh aja. Ustaz Qadirin, saya angkat jadi Menteri Peranan Wanita. Urusin tuh orang-orang yang Taman Lawang. Sampai mobil kiai disetop sama dia. Saya coba aja tuh buka jendela, dia bilang, "Om, mampir Om." Gua bilang pakaian begini, "Mah Ustaz goblok." Gua bilang gitu. Dia bilang, "Oh, Om Ustaz kalau sama Ustaz gratis aja." Masya Allah. Tugas siapa tadi? Dari Ustaz Khalid tetap asisten imam saya di sini. Jangan kemana-mana. Kembali tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita harus istiqomah dengan guru kita aja udah. Ikutin guru kita aja udah. Makanya santri itu luar biasa. Takriman, ta'ziman dengan guru. Santri Madura. Tadi dibisiki Ustaz Qadirin. Insya Allah jadwal saya 3 hari setelah Lebaran di Probolinggo. Pasuruan ya, Pasuruan. Nanti saya mampir ke warung satenya beliau. Nah, udah janji tadi. Sampai mana tadi? Dengerin. Subhanallah. Kita lihat. Santri Madura itu, jangankan kiainya lewat. Kambing kiai lewat aja, dia hormat. Ayamnya kiai lewat, dia nunduk begini. Masya Allah, takdiman takrimannya dengan kiai. Kenapa? Karena kambingnya punya kiai. Santri Jawa, 100 meter kiai belum ngelewat, udah nunduk begini, diam sejenak. Kenapa? Ada orang yang alim, ada orang kiai, ada orang guru yang lewat. Masya Allah. Santri Banten beda. Apa bedanya? Ayam kiai dia potong, dia maling sama dia. Begitu mateng ayamnya, diajak anak kiai, "Kang, yuk makan panggang ayam." Waduh, enak amat. Ini dari mana ayam? Punya abah. Waduh. Itu santri Banten. Tapi insya Allah tuh, walaupun begitu mungkin kiainya ikhlas,
banyak yang jadi kiai, bener. Contohnya ada yang tinggal di Perumnas, jadi kiai dia, di kiai. Nanti saya kasih tahu orangnya. Jamaah yang dimuliakan, yuk kita ikut guru kita. Adapun yang namanya perbedaan itu sudah sunatullah. Di zaman Rasul, maaf, kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Subul Salam. Wudunya Abu Bakar dengan Ali beda. Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan beda. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang membuka keran perbedaan. Ketika Rasulullah berwudu mengusap rambut hanya 3 lembar. Dilihat oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Ibnu Anas. Ketika Rasulullah mengusap rambut dari depan ke belakang. Dilihat oleh siapa? Abdullah bin Ubay. Diriwayatkan kemudian diterima oleh Utsman bin Affan. Rasulullah pernah berwudu dari depan ke belakang, belakang ke depan. Terlihat oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Jadi saya tanya jamaah Ar-Rahmah, itu yang 3 lembar rambut dengan semua rambut sah apa sah? Mana yang benar? Jawabannya semua yang benar. Itulah yang namanya perbedaan. Sunnatullah di situ. Karena ada syariat perbedaan boleh. Jadi kita mah beda pendapat itu harus dewasa, harus biasa. Yang nggak biasa itu beda pendapatan. Karena kalau udah beda pendapatan, jangan kita, kiai-kiai aja guru kita beda pendapat kemarin, waduh. Jamaah yang dimuliakan, maka yuk kita istiqomah, kita taklim di Ar-Rahmah, ikutin guru kita aja udah, ikutin. Kadang-kadang ada jamaah, guru lagi bahas hadis, ada yang begini jamaah, Ustadz mohon maaf, itu hadisnya sahih apa enggak? Lelaguan namanya. Udah biarin ini ikutin guru kita aja. Yang kita bahas di sini Kamis subuh itu hadisnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang menyusun Syekh Ahmad Al-Hashimi, rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Insya Allah hadisnya ada 2000 hadis. Di sini baru kita baca hadis yang ke-318. Jadi insya Allah hadis itu kita khatam nanti tahun 2047. Allah. Kira-kira RW masih ada apa enggak ini? Ada ya. Terus saja kita talim, terus saja ikutin guru kita, ikutin guru kita. Mudah-mudahan pesan yang ketiga dapat kita amalkan. Amin. Pesan yang terakhir, la'allakum tattaqun. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Kita jumpa dengan kuliah subuh pada minggu subuh. Insya Allah kita akan kupas tajam setajam silet. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.